Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi berikutnya adalah tentang massa jenis. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair ya, maka akan terlihat seperti ini ya. Ada yang berada di atas atau sebagian di dalam dan sebagian di atas permukaan zat cair, ada yang di tengah-tengah, dan mungkin nanti ada yang berada di bawah atau di dasar air. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari mengenai tentang massa jenis. Nah, massa jenis sendiri itu apa? Massa jenis merupakan perbandingan antara massa suatu benda dengan volumenya. Dirumuskan ya, massa jenis sama dengan massa suatu benda dibagi volume benda itu sendiri ya. Massa jenis mempunyai simbol P miring seperti ini yang dibaca rho ya. Di massa jenis adalah rho M per V. Jadi rho sama dengan M per V, itu rumusnya. Nah, seperti ini ya. Massa jenis P miring ya disebut rho sama dengan M massa dibagi V volume ya. Untuk massa mempunyai satuan internasional atau SI kilogram ya, atau yang CGS atau tidak SI adalah gram. Kemudian volume mempunyai satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Sedangkan massa jenis sendiri mempunyai satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Sebagai contoh ya, di sini ada timbangan, ada benda, kemudian ada gelas ukur berisi dengan zat cairnya. Mula-mula misal suatu benda itu ditimbang ya, didapatkan atau diketahui masanya sebesar 272 gram. Jadi D1 itu diketahui, M itu simbol dari massa, M sama dengan 272 gram. Gram itu satuannya ya. Kemudian massa tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sudah berisi zat cair ya. Kemudian tadi volume zat cair itu sebelum dimasukkan massa atau bendanya adalah 60 ml. Nih di sini lihat 60 ml. Kemudian benda itu dimasukkan dan zat cair itu bertambah di angka 80 ml, sehingga volume benda ini adalah 80 dikurang 60, yaitu 20 ml, atau pertambahannya tadi dari 60 ke 80 ya. Ini ya range-nya, jaraknya ini, selisihnya ini merupakan volume benda tersebut. Nah, jadi diketahui massa 272 gram, volumenya 20 cm kubik, itu D1 ya. Cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian ditanya atau D2 yaitu rho. Kemudian dijawab atau D3, dimasukkan rumusnya. Rho sama dengan massa dibagi volume M per V. Massanya di sini 272 gram, volumenya 20 cm kubik. Kemudian kalian hitung, ketemulah rho atau massa jenis benda ini sebesar 13,6 gram per cm kubik. Itu contoh yang pertama. Nah, pengukuran menggunakan alat-alat seperti ini, timbangan, gelas ukur, merupakan pengukuran yang tidak langsung. Contoh yang kedua, itu yang pertama tadi merupakan contoh jika mengukur massa jenis dan volumenya ketika bendanya tidak teratur. Kalau bendanya teratur, misalnya seperti ini, ada kubus atau balok ya, yang mempunyai sisi atau panjang lebar tinggi, maka cara menghitungnya seperti ini. Nah, misalnya ini diketahui sebuah balok atau benda di sekitarnya, misalnya penghapus strip ya, diketahui diukur panjangnya misalnya 2 cm. Kemudian diukur lagi tingginya 2 cm. Kemudian diukur lagi lebarnya 1 cm ya. Itu untuk bendanya yang berbentuk
balok ya. Kemudian benda itu ditimbang. Oh, ternyata benda tersebut mempunyai massa sebesar 240 gram. Ya, ditanya D2 massa jenis benda tersebut berapa? Dimasukkan rumus D3 sama dengan Rho sama dengan M per V ya. Volumenya didapat dari mana? Karena benda ini tadi berbentuk balok ya, maka dirumuskan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sehingga didapatkan volumenya 2 kali 2 kali 1 cm kubik, sehingga 240 gram dibagi 4 cm kubik, sehingga ketemu Rho benda tersebut sebesar 60 gram per cm kubik. Ini juga merupakan pengukuran yang tidak langsung. Contoh yang ketiga, sebuah benda ditimbang, didapatkan masanya 30 gram. Kemudian itu ada gelas berpancuran, benda tersebut dimasukkan ke dalam gelas berpancuran, kemudian air di dalam gelas berpancuran itu keluar sebanyak 20 ml di sini 10 ya. 20, 30, 40, 50. Ya, di sini berarti 20 ml. Sehingga kalau ditanyakan massa jenis benda tersebut, Rho sama dengan M per V, masanya 30, volumenya 20 ya. Sorry, ini salah ketik ya, 30 per 20 ml. Sehingga ketemulah jawabannya untuk Rho benda tersebut adalah 1,5 gram per cm kubik. Kemudian alat ukur yang bisa mengukur massa jenis secara langsung dinamakan hidrometer. Contohnya seperti ini. Misal ada zat cair ya, ini zat cairnya misalnya berwarna kuning, ini alatnya hidrometer. Kemudian alat hidrometer ini dimasukkan ke dalam zat cair, dia bisa langsung mengetahui berapa Rho zat cair tersebut tanpa menggunakan rumus. Nah, ini dia menggunakan hidrometer, zat cair ini diukur, didapatkan nilai Rho zat cair ini adalah 0,8 gram per cm kubik. Ini disebut pengukuran secara langsung. Kemudian contoh yang kedua, ada zat cair lagi, diukur menggunakan hidrometer, langsung didapatkan Rho zat cair tersebut sebesar 0,9 gram per cm kubik. Kemudian kita masuk ke konversi satuan. Semisal ada Rho, nilai Rho sebesar 0,9 gram per cm kubik, ingin dikonversi menjadi kilogram per meter kubik, karena ini tadi yang merupakan satuan internasional ya. Caranya bagaimana? Sama seperti dulu saat mengkonversi kilometer per jam menjadi meter per second. Jadi dari gram dikonversi menjadi kilogram, cm kubik diubah ke meter kubik ya. Jadi nanti angkanya cukup besar dan banyak koma-komanya ya. Jadi untuk cara cepatnya seperti ini ya, diingat-ingat anak-anak. Ketika dari gram per cm kubik diminta mengubah ke kilogram per meter kubik, maka langsung saja kalian kalikan 1000. Contoh, Rho 0,9 gram per cm kubik, berapa kilogram per meter kubik? Ya 900. Di 0,9 kalian kalikan dengan 1000, ketemu 900 kilogram per meter kubik. Contoh tadi, misal Rho 0,8 gram per cm kubik, dijadikan kilogram berarti 800 kilogram per meter kubik, tinggal dikalikan 1000. Kalau dibalik dari kilogram per meter kubik menjadi gram per cm kubik, tinggal dibagi 1000. Misal Rho massa jenis zat cair 800 kg per meter kubik, dijadikan gram per cm kubik berarti 800 dibagi 1000 ketemu 0,8 gram per cm kubik. Contoh, diketahui Rho benda 1200 kg per meter kubik, berapa gram per cm kubik? Ya 1200 dibagi 1000 sama dengan 1,2 gram per cm kubik. Itu cara mengkonversi satuannya. Nah, kita terapkan pada soal berikut. Contoh, seorang anak menemukan suatu benda logam M di jalan. Ya, ini bendanya M, benda logam. Kemudian ia menimbang massa dan mengukur volumenya. Ini benda tadi logamnya ditimbang, didapatkan massanya 285,6 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur yang semula
volumenya 40, ketika logam ini dimasukkan volumenya menjadi 80 ml ya. Berdasarkan hasil pengukuran dan tabel massa jenis benda, maka jenis logam M tersebut adalah caranya begini. Ditulis dulu, diketahui massa 285,6 gram, volumenya 40 ml atau 40 cm3. Dari mana? Volume akhir ini 80 dikurangi 40, ketemu 40 cm3. Ditanyakan adalah massa jenisnya, karena kita mau mengetahui logam itu termasuk aluminium, seng, besi atau kuningan. Dimasukkan ke dalam rumus, Rho sama dengan M per V, massanya 285,6 dibagi volumenya 40, ketemu 7,4 gram per cm3. Karena massa jenis di dalam tabel mempunyai satuan SI, kilogram per meter kubik, maka hasil perhitungan tadi diubah menjadi kilogram per meter kubik, tinggal dikalikan dengan 1000. 7,14 kali 1000 ketemulah 7140 kg per meter kubik. Sehingga kalian cocokkan dengan tabel di atas. Oh, massa jenis yang bernilai 7140 adalah seng. Jadi logam yang dimaksud adalah seng ya. Kemudian dari beberapa pernyataan di atas tadi, maka setelah kita mengetahui massa jenis, kita bisa menentukan posisi benda. Sebagai contoh, ada telur dan larutan. Telur itu berada di bawah, berarti massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis larutan, sehingga telur itu posisinya tenggelam ya. Kemudian dimasukkan larutan garam. Telur itu naik ke atas di permukaan air, sehingga Rho telur atau massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis larutan, sehingga posisi telur tersebut adalah terapung ya. Contoh yang lain, misal ada kapal di sini, perhatikan ini ya, yang warna biru ini adalah airnya, ini yang sedikit bening ini adalah udaranya ya. Jadi kita amati. Nah, jika posisi terapung ya, posisi air dan udara di atasnya ini lebih banyak udara yang di atasnya ya, sehingga benda itu bisa terapung. Di Rho kapal lebih kecil daripada Rho air, itu posisinya terapung. Nah, kalau di dasar laut, nah coba kalian perhatikan di sini, ini isinya full, penuh dengan air ya. Jika kapal itu tenggelam atau di dasar laut, maka Rho kapal lebih besar daripada Rho air, sehingga menyebabkan kapal tenggelam. Ketika posisi kapal nanti berada di tengah ya, nah ini diamati. Nah ini, nah sudah mulai berkurang posisi airnya yang ada di dalam kapal, lambung kapal. Nah ini berarti posisi air dan udara sama-sama separuh ya, setengahnya, sehingga posisi kapal bisa melayang, sehingga massa jenis kapal sama dengan massa jenis air. Itu untuk menyebabkan posisi benda melayang. Nah ini bisa kalian lihat ya, terapung, melayang, dan tenggelam. Bisa diaplikasikan untuk teknologi kapal selam ya. Ini kalian amati, ini air yang berada di kapal selam, berarti ini yang warna hijau ini adalah udara ya. Jadi kita amati bersama. Nah, kalau posisinya terapung, air yang berada di kapal selam ini bisa kita katakan sepertiga dari badan kapal selam ini ya, sehingga menyebabkan kapal selam ini bisa terapung di atas, sehingga Rho kapal selam lebih kecil daripada Rho air. Ketika ini nanti dibuka ya, maka air akan masuk. Coba kalian amati. Nah ini, nah airnya yang semula tadi sedikit, nah berubah. Nah rongga di dalam kapal selam ini terisi dengan air. Kita lihat, kalian amati. Nah airnya lebih banyak daripada udaranya, sehingga kapal bisa berada di dasar air, sehingga menyebabkan posisi kapal tenggelam, sehingga massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air, sehingga kapal posisinya berada di dasar atau tenggelam. Kemudian ini ketika katupnya dibuka lagi,
dia bisa naik ke atas. Nih lihat posisi airnya berkurang ya, berkurang. Nah, rongga udaranya di sini semakin banyak. Nah, kalian amati. Nah, ketika posisi air dan rongga udara sama, maka posisi kapal selam tersebut bisa melayang, sehingga massa jenis kapal selam sama dengan massa jenis air, sehingga menyebabkan kapal selam tersebut bisa melayang. Nah, ini ya, terapung, melayang, dan tenggelam posisi ketiga kapal selam tersebut. Nah, balon udara juga bisa naik ke atas. Itu sebabnya apa? Balon udara itu kan dinyalakan bawahnya di sini, ini kan ada apa namanya, api ya, tungkunya untuk menyalakan api ini. Kemudian setelah apinya ini menyala, otomatis udara yang ada di balon ini menjadi hangat ya. Di ro udara yang hangat atau ro balon ini akan menjadi lebih kecil daripada udara yang ada di sekitar balon, sehingga menyebabkan balon udara ini bisa terbang ya. Sehingga kesimpulannya, nah ini ro balon atau ro udara yang ada di dalam balon lebih kecil daripada ro udara yang ada di sekitarnya, sehingga menyebabkan balon udara itu bisa terbang ke atas ya. Itu pembahasan kita untuk massa jenis ya. Apabila penjelasannya terlalu cepat, ketika kalian mencatat bisa kalian pause. Oke. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.